Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Setia Mawarani sebagai moderator dan pemateri kedua, dan teman saya Julia Waswita Andriani sebagai pemateri pertama. Saya Nurul Musia sebagai pemateri ketiga. Baik, dipersilakan langsung kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Yang pertama, pengertian istihsan. Secara etimologi, istihsan mengandung arti mencari yang lebih baik. Sedangkan secara terminologi yaitu bentuk pergeseran penggunaan dalil kepada yang dianggap mujtahid lebih kuat. Yang kedua, macam-macam istihsan. Yang pertama yaitu istihsan qiyasi. Istihsan qiyasi terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan pada salah satu dari dua bentuk qiyas, yaitu qiyas jali atau qiyas khafi. Seperti telah dijelaskan kedua istilah tersebut pada pembagian qiyas, dan pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan ilatnya, maka qiyas jali lebih pantas didahulukan atas qiyas khafi. Namun menurut mazhab Hanafi, bila mana mujtahid memandang bahwa qiyas khafi lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan qiyas jali, maka qiyas jali itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil qiyas khafi. Yang kedua adalah istisnai. Tipe. Sudah tak? Enggak itu dipotong aja. Bah, memori penuh. Kagak kena kok. Yang kedua adalah istisna. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah istisna bin nas, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nas dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa. Misalnya, menurut kaidah umum, makan dalam keadaan lupa di siang hari pada waktu Ramadan merusak puasa seseorang karena telah rusak rukun dasarnya. Namun, hadis Rasulullah menegaskan bahwa makan dalam keadaan lupa tidak membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu iktisan berlandaskan ijma. Misalnya, pesanan untuk membuat lemari. Selanjutnya yaitu iktisan berlandaskan ijma. Misalnya, pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaidah umum, praktik seperti itu tidak boleh karena pada waktu mengadakan akad pesanan, barang yang akan diperjualbelikan tersebut belum ada. Namun hal itu diperbolehkan sebagai hukum pengecualian dan dianggap sudah disepakati. Dan yang selanjutnya yaitu istihsan yang berlandaskan urf atau adat kebiasaan. Misalnya, boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku dan perkakas alat masak. Yang terakhir yaitu istihsan yang didasarkan atas maslahah mursalah. Misalnya, mengharuskan ganti rugi atas diri seseorang penyewa rumah jika peralatan rumah itu ada yang rusak di tangannya, kecuali jika kerusakan itu disebabkan bencana alam yang di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya. C. Kahujah istihsan. Apabila ditelusuri sejarah munculnya istihsan sebagai dalil hukum, maka ia berawal dari persoalan penerapan qiyas sebagai dalil hukum. Kenyataannya, dalam beberapa hal qiyas tidak dapat difungsikan. Penyelesaian dengan metode tersebut yang kemudian disebut dengan istihsan. Dengan demikian, dapat dilihat masing-masing mazhab memilih konsep dasar tentang istihsan sebagai metode istinbat hukum atau dalil dalam menetapkan hukum. Untuk mendukung kahujah istihsan, ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali mengemukakan alasan sebagai berikut. Terdapat beberapa ayat yang menganjurkan manusia untuk selalu mencari cara terbaik untuk menyelesaikan suatu problema yang dihadapi dalam kehidupan. Antara lain, surat Al-Zumar juz 39 ayat ke-55 yang artinya, dan ikutilah apa yang paling baik yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Ayat pertama menjelaskan tentang penghargaan terhadap mereka yang mengikuti pendapat yang paling baik. Sedangkan ayat kedua menyuruh untuk mengikuti yang baik dan apa yang diturunkan oleh Allah. Saya akan memaparkan materi selanjutnya. D. Kelemahan istihsan menurut para ulama yang tidak berhujjah. Dapat dikatakan bahwa sebagian ulama telah menerima istihsan sebagai dalil hukum syara, namun tidak sedikit di antara mereka yang menolaknya. Misalnya ulama Syafi'iyah, Zahriyah, Syiah, dan Mu'tazilah. Mereka berargumen seperti yang diungkapkan oleh Al-Syafi'i sebagai berikut. Yang pertama,
Istihsan bukanlah metode yang dilandasi Al-Quran dan hadis, melainkan suatu upaya pendapat hukum dengan akal dan hawa nafsu. Apabila boleh berdalil selain nas dan qiyas, itu berarti memberikan peluang kepada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang nas dan qiyas untuk menetapkan hukum berdasarkan istihsan dengan alasan mereka juga berakal. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan istihsan apabila umatnya sudah sepantasnya menghindari penggunaan istihsan tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya perihal li'an dan zihan. Pertanyaan itu tidak dijawab berdasarkan istihsan, akan tetapi menunggu turunnya wahyu. Yang ketiga, istihsan tidak memiliki kriteria dan tolak ukur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, secara syar'i tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Aplikasi istihsan dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Yang pertama, penerapan dalam bidang zakat seluruh harta tanpa niat. Para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan zakat tanpa dibarengi oleh niat untuk memisahkan ukuran yang wajib dizakati. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai kepada siapa sebenarnya diwajibkannya zakat atau bersedekah seluruh hartanya bila tidak disertai niat. Apakah kewajibannya zakatnya menjadi gugur atau tetap berada pada tanggung jawab? Jawabannya adalah yang pertama, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kewajiban tersebut tidak gugur. Dalam kitab Al-Majmu', yang pertama, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kewajiban tersebut tidak gugur. Dalam kitab Al-Majmu' dikatakan bahwa jika seseorang menyedekahkan atau menzakatkan seluruh hartanya dengan tidak disertai niat zakat, maka zakat tersebut tidak gugur. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa walaupun hukum seseorang menyedekahkan semua hartanya itu adalah sunnah, tetapi jika tidak berniat zakat, maka ia tidak mendapatkan pahala zakat. Abu Hanifah dalam rekan-rekannya berpendapat bahwa zakat tersebut gugur. Ia menyatakan dalam kitab Al-Hidayah bahwa barang siapa yang berzakat dengan seluruh hartanya, tetapi ia tidak menyertainya dengan niat zakat, maka gugurlah kewajibannya. Yang ketiga, pengertian urf, suatu yang telah dikenal orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan, meninggalkan tradisi, kebiasaan, atau adat. Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nailul Komsiah. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam urf. Macam-macam urf bisa ditinjau dari beberapa segi. Berikut paparannya. 1. Ditinjau dari keabsahannya, urf dibagi menjadi 2, yaitu urf sahih, ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudaratan. Contohnya seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tidak berupa harta atau mahar. Yang kedua, urf fasid, ialah urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar dan yang ada dalam syarak. Contohnya kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba dan proses pinjam-meminjam. Dari segi objeknya, urf dibagi menjadi 2 macam. Urf yang pertama, urf lafzi atau qauli, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya, saat pembeli ingin membeli daging sapi yang mengatakan, saya membeli daging 1 kilo, pedagang langsung memberikan daging sapi 1 kilo, karena masyarakat setempat mengkhususkan kata daging sama dengan kata sapi, daging sapi. Urf amali,
yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan seperti kebiasaan mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta, tidak sama seperti mencuri. Dari segi cakupan atau ruang lingkup penggunaannya, urf terbagi menjadi dua. Yang pertama, urf am, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir seluruh dunia tanpa memandang bangsa, negara, dan agama. Contohnya seperti menganggukkan kepala tanda mengiyakan dan menggeleng-geleng kepala tanda tidak. Yang kedua adalah urf khas, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di daerah tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Contohnya seperti di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, dan untuk cacat yang lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Dari segi urf sosial dan individual, pembagian urf ke dalam urf sosial dan urf individual ini hampir sama dengan urf am dan urf khas tadi. Hanya bedanya kalau individual atau perorangan, contohnya puasa di hari syak hukumnya haram, tetapi bagi orang yang telah terbiasa puasa sunnah, puasa tersebut menjadi tidak haram. Demikian pula puasa pada hari syak yang hukumnya haram, tetapi hukum berhujjah dengan urf. Nabi Muhammad seringkali menetapkan adat-adat yang sudah berkembang secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Penetapan ini dalam hadis di sebuah sunnah takriyah. Ini artinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nabi Muhammad lebih mengakomodasikan urf yang ada di Arab. Nabi Muhammad SAW sadar bahwa urf ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru malah dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya. Ada 3 alasan penguat yang mendasari urf diterapkan sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, apa yang dipraktekkan Nabi di ritual dalam haji seperti harus melakukan dalam keadaan telanjang dihilangkan. Budaya ini lalu dikonfirmasi menjadi bagian dari Islam. Yang kedua, setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan urf masyarakat sekitar. Ketiga, generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausal urf dalam sumber hukum Islam. Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Hawfah dapat dijadikan dasar hujjah. Adapun kehujjaan urf sebagai dalil syara didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Halimah. Wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi urf dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Urf terbukti dapat dijadikan hukum dasar untuk menjadikan titik temu antara aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat dengan praktek ekonomi Islam. Contoh urf dalam ekonomi Islam adalah jual beli yang dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan sidqat ijab. Misalkan, saya membeli atau saya menjual. Materi selanjutnya adalah istishab. Pengertian istishab secara etimologi berarti meminta ikut serta secara terus-menerus. Menurut Abdul Karim Zaidan, istishab berarti menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaan semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Yang kedua adalah kahujjah istishab. Istishab adalah dalil terakhir yang digunakan oleh mujtahid dalam upaya mengetahui hukum atas sumber masalah. Oleh karena itu, ahli usul berkata al-istishab adalah urutan fakta yang paling terakhir. Pada dasarnya, penganggapan al-istishab itu sendiri sebagai dalil hukum adalah diperbolehkan karena dalil pada akhirnya adalah petunjuk yang menetapkan hukum terdahulu.
Adapun nilai kahujjah istishab secara umum, para ulama berpendapat. Yang pertama adalah mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa istishab merupakan hujjah secara penuh, baik yang mempertahankan sesuatu yang ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada. Yang kedua adalah ulama mutakhirin dari mazhab Hanafi. Di antaranya Imam Abdul Zaid dan Sadrul berpendapat istishab merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Selanjutnya adalah aplikasi istishab dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Istishab adalah sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Berikut contoh aplikatif kaidah istishab dalam transaksi ekonomi dan keuangan kontemporer. Adalah istishab terbebasnya dari tanggungan pada pembayaran kartu kredit. Contohnya, Rudi bekerja sebagai debt collector menagih pelunasan kartu kredit senilai 350 juta transaksi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 kepada Muhammad Rashid sebagai pengguna kredit card premium, di mana pihak penyedia jasa kredit menyiapkan sejumlah dana besar untuk penggunaannya dan selanjutnya ditagih kepada pengguna sesuai nominal transaksi. Namun, pengguna kartu kredit Muhammad Rashid membantah bahwa dia tidak menggunakan kartu tersebut, sehingga ia menolak pembayaran nominal yang telah dimaksud oleh Rudi. Dalam hal ini, pemilik kartu kredit dapat membuktikan bahwa dia memang tidak melakukan transaksi seperti hal yang ditagihkan. Setelah melalui penelusuran, ternyata ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan penggunaan kartu kredit tersebut dan dinyatakan bahwa kartu tersebut telah dihack oleh hacker. Berdasarkan hukum istishab, maka Bapak Muhammad Rashid tidak wajib membayar kepada penyedia jasa kartu kredit. Hal ini didasari kaidah usul fiqh yang menyatakan bahwa asal hukum bagi sesuatu adalah terlepas dari tanggungannya. Yang kedua adalah istishab maklub pada pidana hacker. Contohnya, Herman tertuduh sebagai hacker yang membobol sekuritas pelayanan kartu kredit. Dalam penyidikan, Herman mengakui bahwa dia tidak melakukan hal tersebut dan mengatakan bahwa dia baru saja menguasai teknologi. Herman juga mengatakan bahwa laptop miliknya dipinjam oleh Nur Rahmat pada tanggal 3 Agustus 2019. Hal ini disertakan dengan bukti yang sangat kuat. Sementara itu, Nur Rahmat tidak bisa membuktikan bahwa bukan dia pelakunya. Dan terbukti dari penyidikan bahwa dia adalah seorang yang menguasai teknologi. Penetapan hukum berdasarkan istishab adalah menetapkan bahwa Nur Rahmat sebagai tersangka pembobolan kartu kredit tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.